persiapan perjalanan menuju Aksho dari Strand Beach Resort Taba Heights ke Monokom bagian terminal atau Taba Border Crossing imigrasi Israel. Tour leader dan tour guide memberitahu agar terhindar dari masalah dan tetap bisa masuk ke Yerusalem, Palestina Aksho. Besok pagi biasanya kita akan turun kubur kecil aja, ya kan? Insya Allah kita turun kubur kecil, Bapak Ibu ambil bagasi kubur kecil itu masing-masing di kamar, tidak usah porter, oke? Kemudian, insya Allah besok pagi salat subuh seperti biasa jam 4.15 menit, oke? Kalau ada mau bangun untuk salat subuh, bangun sendiri aja, oke? Morning call dari hotel jam 6. Morning call dari hotel jam 6. Sarapan mulai jam 7. Sarapan mulai jam 7. Tidak ada luggage down, tidak keluarkan bagasi di dalam bentuk kamar, bawa bagasi masing-masing ke reception karena sudah, ya kan, kecil, tidak berat, ya kan, itu bagus. Kita insya Allah Bapak Ibu bangun jam 6, sarapan di restoran jam 7, berangkat dari hotel jam 8. Oke, 30 menit kita akan sampai border, kurang lebih 8.30. Oke Bapak Ibu, maksimum di border memakan waktu kurang lebih 1 jam dalam border maksimum. Kalau sekarang tidak ramai, tidak ada banyak orang, tidak ada banyak wisatawan yang lain, itu alasannya insya Allah mungkin 30 menit aja bisa masuk insya Allah ke Palestina. Bapak Ibu di sana di perbatasan Palestina akan ketemu sama tim baru, tim Palestina. Ada bis baru, bukan bis ini. Oke, itu alasannya lebih bagus. Malam ini dan besok semua cek semua barang-barang pribadi dalam bis. Dan ketemu di sana sama guide lain. Bapak Ibu bisa juga bahasa Indonesia dan bisa menjelaskan banyak informasi tentang sejarah dan peradaban Mesir. Tidak ada asisten guide di sana. Oke, hanya supir dan guide. Oke Bapak Ibu. Dan insya Allah selesai programnya di Palestina. Kemudian di Jordan ada tim baru, ada supir baru, dan ada juga guide baru. Oke Bapak Ibu. Ya, saya berharap semua sudah menikmati selama 3 hari ini sama saya di Mesir Bapak Ibu. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di Indonesia. Indonesia surga dunia. Sekarang ada informasi dari Mr. Suradi buat Bapak Ibu, silakan. Oke. Kalau mau dulu boleh dulu di samping saya sama saudara. Karena tidak jauh ini ada banyak. Duduk aja. Enakan duduk atau berdiri, Bapak Ibu? Berdiri. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya pegangan ya. Oke. Sebelum Bapak Ibu terlelap ya, seperti tadi disampaikan, karena perjalanan kita masih kurang lebih 2 jam. Tadi Pak Mustafa juga sudah sampaikan hari ini atau malam ini tugas beliau hampir 75% selesai, karena besok beliau hanya nemenin kita sampai ke border, ke perbatasan ya. Jadi tadi juga sudah disampaikan besok insya Allah kita jam 8 kita sudah akan check out ya Bapak Ibu. Jadi sedikit saya ulang lagi ya, nggak apa-apa ya. Jadi besok itu jam 6 Bapak Ibu morning call dari hotel, jam 7 Bapak Ibu sarapan ya. Tidak seperti pagi ini check out, jadi silakan bawa koper masing-masing. Saran saya kalau misalnya Bapak Ibu banyak tentengan ya, Bapak Ibu banyak beli kayak tadi ada papirus atau apa, kalau bisa dimasukin ke dalam bagasi supaya Bapak Ibu besok pada saat di border tidak banyak tentengan-tentengan ya. Saran saya seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata Bapak Ibu dari Indonesia memang bawa tasnya kecil, terus sekarang tadi banyak beli perintilan-perintilan, ya mau nggak mau hati-hati aja asal jangan tercecer ya. Jadi kembali lagi jam 8 insya Allah kita akan meninggalkan hotel kita ya. Nama hotel kita sekarang di Strand Hotel di daerah Taba ya gitu. Jadi tadi udah diceritain juga sama Pak Mustafa bahwa memang kita nggak nginep di Saint Catherine, tapi kita akan nginepnya ke Taba karena kita biar mendekati ke arah border ya. Jadi paling nggak sekitar 20 menitan, 20-25 menit kita akan sampai ke border.
Nanti pada saat udah sampai border, Bapak Ibu silakan ambil bagasinya semua masing-masing. Jalanannya agak kurang enak ya. Sambil duduk boleh ya, izin Bapak Ibu ya, karena jalanannya agak goyang-goyang. Jadi intinya jam 8.30 paling telat insya Allah kita udah sampai di border. Nanti border pertama kita akan keluar dari Mesir ya. Tapi di situ Pak Mustafa ataupun Pak Omar tidak akan ikut kita lagi. Jadi nanti kita udah sama-sama Bapak Ibu sama saya sama 26 orang kita akan langsung menuju ke masuk ke border. Begitu security check segala macam nanti kita akan jalan kaki. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam gedung utama. Gedung utamanya itu border untuk masuk ke wilayah saya sebut Israel ya, ya. Jadi dari situ nanti saya akan jelasin pada saat Bapak Ibu persiapan masuk ke dalam border. Yang belakang mungkin nggak bisa ngeliat saya ya, jadi nggak apa-apa saya diri dulu lagi. Oke, jadi pada saat nanti di border Bapak Ibu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Agak unik ya, saya beberapa negara itu kalau saya masuk ke border, ke imigrasi, jarang sekali yang namanya ada polisi atau tentara menggunakan seragam lengkap ya. Mungkin beberapa orang udah pernah saya ceritakan, udah pernah saya sampaikan bahwa memang di negara ini memang agak unik gitu ya. Baik Bapak Ibu masuk dari Mesir maupun Bapak Ibu masuk dari Jordan. Kalau misalnya suatu saat nanti Bapak Ibu ada kesempatan untuk berkunjung lagi ke Al-Aqsa, mudah-mudahan nanti entah itu dari Mesir ataupun dari Jordan. Tapi kalau yang saya bilang dari Mesir ya, ini agak uniknya yaitu tadi pada saat kita antri di imigrasi ya, Bapak Ibu nenteng segala macamnya, itu tentara-tentara itu udah ngeliatin kita gitu. Mereka tentara itu tentara muda, mau cowok mau cewek gitu. Mereka kadang-kadang bawa senjata laras panjang, kadang-kadang bawa ya pokoknya dengan atribut lengkap sampai ke kaki itu udah disiapin kayak apa ya istilahnya electric gun. Ya mungkin Bapak Ibu sering nonton film-film yang kalau di polisi-polisi di luar tuh tinggal apa istilahnya pistol kejut yang pakai listrik. Tahu kan pakai listrik ya. Jadi ya itu untuk antisipasi mungkin, tapi ya kebanyakan mereka seperti itu. Bukan bermaksud menakut-nakutin ya Bapak Ibu, tapi yang jelas inilah karakter dari negara tersebut gitu. Nah di sini Bapak Ibu juga jangan menggunakan handphone. Izin Pak, handphone tolong dimatikan, baiknya dimatikan ya. Di silent boleh di silent tuh masih kurang. Jadi sebaiknya pada saat nanti kita dari Taba ya, begitu masuk Taba, begitu keluar dari begitu masuk teritorialnya masih wilayah Mesir, itu sudah dimatikan handphone Bapak Ibu semua ya. Jangan bikin video atau bikin foto segala macam ya gitu. Nanti biasanya saya akan baris pertama, jadi silakan Bapak Ibu di belakang saya ya. Nanti saya akan ngomong sama petugas imigrasinya ya. Tapi kalau misalnya itu sama seperti imigrasi yang lain, biasanya bisa jadi nanti imigrasinya akan ada beberapa counter. Saya biasanya nggak akan keluar dulu dari imigrasi, saya akan tetap stay, memastikan Bapak Ibu semua sudah masuk ke dalam imigrasi, karena yang pegang dokumen itu ada di saya. Jadi saya akan bertanggung jawab dan saya akan memastikan bahwa Bapak Ibu semua bisa keluar dengan selamat ya, dengan utuh, dengan baik ya. Jadi tapi nggak usah khawatir Pak, jangan tegang Pak. Pak Luki biasanya saya lihat apa ngantuk Pak? Ya, jadi intinya nanti pada saat udah sampai di border, saya akan jelasin ya ke petugasnya. Nanti begitu Bapak Ibu udah selesai, Bapak Ibu tinggal ke belakang, keluar, tapi tunggu ya, tunggu grup kita, jangan langsung keluar ke outdoor. Nanti di belakang itu ada untuk Bapak Ibu nunggu ya, jadi silakan nunggu. Nanti begitu Bapak Ibu udah lihat muka saya, baru kita sama-sama keluar. Nanti biasanya kadang-kadang guide itu nggak bisa masuk. Nanti Bapak Ibu sama saya, kita jalan
kita cari bisnya, baru kita ketemu guide kalau misalnya nggak ada ya. Tapi balik lagi sebelum nanti itu saya akan jelasin pada saat Bapak Ibu di counter imigrasi ya. Counter imigrasinya Israel itu agak kadang-kadang sering ada jebakan ya. Yang pasti tadi saya udah bilang Bapak Ibu tidak menggunakan handphone, tidak foto-foto, tidak video, matiin aja handphonenya ya gitu. Yang kedua, keep silent aja, karena sebagian besar kadang-kadang mereka sudah bisa bahasa Indonesia ya. Jadi bercanda dikurangin deh sedikit gitu ya pada saat di border, karena itu tadi apalagi kalau sampai Bapak Ibu sumpah serapah ngedumel ya, itu kadang-kadang mereka bisa ngelihat ekspresi Bapak Ibu semua, karena mereka kadang-kadang ngelihat Bapak Ibu tuh ngelihat kita itu dari atas sampai ke bawah tuh si tentara-tentaranya itu gitu. Dan itu tadi saya bilang mereka kadang-kadang bisa bahasa Indonesia, jadi keep silent aja, jangan banyak ketawa, tapi juga bukan berarti harus tegang segala macam, nggak usah ya. Jadi santai aja, kalau tegang malah kelihatannya malah jadi ini ada apa gitu ya. Jadi santai aja, tapi itu tadi nggak usah bercanda-bercanda gitu ya. Bapak Ibu pada saat ngisi aplikasi visa Israel, isi sendiri atau diisiin? Isi sendiri, terus kasih ke Isi sendiri ya. Masih ingat nama kakeknya? masih sedang apa Isi sendiri berarti inget dong ya nama kakek dari Bapak Ibu semua. Yang sering dipertanyakan seperti itu, siapa grandfather, jadi kakek Bapak Ibu semua. Hah? kakaknya bapak ya? Ibu waktu itu ngisinya siapa? Ya kakaknya bapak. Ya, pokoknya intinya Bapak Ibu harus ingat ya. Kalau misalnya ada random check, Bapak Ibu ditanya, who is your grandfather? Ingat? Iya. Ada yang nggak ingat? Loh, Bapak coba lihat waktu Bapak isi form ada dikasih Word kan ya? Dikasih Word untuk ngisi form visa Israel. Dikasih. Ada yang nggak isi? Hah? Hah? Waktu itu Bapak ngirim ke agennya Di WhatsApp. di WhatsApp kan? Coba buka WhatsApp lagi. Ingat nggak Pak? Ya ini mah coba makanya antisipasi aja. Jadi Bapak Ibu masih ada punya waktu malam ini, coba dicek dulu pelan-pelan. Ya paling nggak siapa sih waktu itu Bapak Ibu ngisi nama kakeknya siapa pada saat isi di formnya itu kalau bisa sama, karena itu yang jadi kata kuncinya. Kadang-kadang apa ya kalau kita ditelepon sama orang bank atau apa kan kadang-kadang kita ditanya siapa nama ibu kandung gitu kan. Nah ini di imigrasi Israel kata kuncinya itu seperti itu. Jadi tapi pastikan apa yang Bapak isi pada saat pengajuan formulir aplikasi itu sama persis. Misalnya nama kakeknya Haji Ahmad bin Haji apa gitu kan. Jadi kan berarti orang tua kita namanya Ahmad bin Haji Maliki, berarti itu nama orang tua dari orang tua kita gitu. Jadi Ahmad bin Maliki, nah itu Maliki itu yang Bapak Ibu harus sampaikan gitu ya. Ada pertanyaan? Aman ya, mudah-mudahan gitu ya. Ya Pak, tadi kan kita ke hotel ini nggak turun, Kenapa Pak? nggak turun, kopernya nggak masuk hotel. Malam ini? Nah malam ini, Yes. kita berangkat ke sana ke border itu besok pagi. Yap. Besok pagi berarti kita nggak bisa masukkan tas-tas yang ada. Saat ini kan oleh-oleh kalau bisa masukkan ke yang ke bagasi. Nah itu kan nggak turun dari mobil. Nah, kalau misalnya sekarang Bapak, maka tadi saya bilang kalau Bapak Ibu ada belanja kayak apa tadi apa namanya itu papirus. Nah, kalau memang Bapak Ibu mau masukin ke dalam koper besar, ya mau nggak mau harus diturunin sekarang atau paling nggak besok pada saat kita udah turun dari pagi kita check out dari hotel, 20 menit kita perjalanan ke border. Nah, sebelum masuk ke border itu silakan masukin semua perintilan-perintilan. Makanya saya bilang jangan sampai Bapak Ibu ada bawa kayak kantong plastik atau mungkin kayak lukisan-lukisan gitu. Jadi biar nggak ribet aja sih Pak gitu.
Nah kayak itu Pak Umar juga kan bawa itu tuh kayak lukisan. Nah itu ya ditenteng boleh kalau nggak ribet gitu kan. Intinya jangan merepotkan Bapak Ibu semua, takutnya pada saat Maksudnya jadi masalah nggak di imigrasi? enggak. Boleh mereka bangkit lagi di border. Iya, jadi sebelum border itu saya pasti kasih waktu untuk Bapak Ibu untuk itu. Intinya jangan ngeribetin Bapak Ibu aja karena ya tadi harus nenteng koper jalan agak jauh gitu kan. Koper nenteng ini. Nah itu, ya intinya seringkas mungkin lah Pak. Ya nggak usah. Jadi jangan merepotkan Bapak, takutnya Bapak nggak fokus. Akhirnya barangnya ketinggalan. Padahal udah buat beli oleh-oleh segala macam. Tapi akhirnya karena di sana ada security check. Nanti itu juga barang-barang mungkin nggak cuma kita aja, bisa jadi ada dari negara lain karena itu kan border internasional. Jadi mungkin dari negara lain, dari grup lain segala macam. Jadi jangan sampai intinya Bapak ke distract atau Bapak jadi nggak fokus pada saat di imigrasi, pada saat security check, gitu aja sih. Tadi kalau masalah itunya bisa aman aja dibawa. Apa Bu? Aku ada pertanyaan Pak. Yes. Di formnya itu ada negara yang terakhir dikunjungi. Nah kita kan terakhir kunjungi Mesir dong. Tapi di formnya aku waktu itu isinya nggak Mesir. Enggak, Nah, bukan. jawabnya Itu dari sana. nggak ngaruh sih Bu. Oh, itu nggak ditanya. itu kan negara yang dikunjungi pada saat Bapak Ibu bikin Ngajuin. aplikasi, yang nulis aplikasi. Iya. Dan itu nulis aplikasinya mungkin Udah beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu. Jadi bukan ngaruh di situnya. Jadi intinya kata kunci yang sering ditanyakan yaitu tadi nama kakek gitu. Dan itu makanya kenapa sebelum Bapak Ibu masuk ke hotel malam ini, sebelum besok kita itu masih bisa dicek kembali pada saat Bapak Ibu aplikasi itu ditulis ngisi itu siapa nama dari kakek itu gitu ya, yang Bapak Ibu sendiri isi gitu. Ada yang mau tanya lagi? Sebentar Bu. Belum selesai. Ada lagi nanti. Jadi ada beberapa pertanyaan lagi. Jadi kakeknya aja. Itu kalau ditanya itunya kakeknya aja. Karena kan yang waktu ngisi form itu cuma ditanya kakek dari kita gitu. Jadi apa Pak? Punten, mau nanya apa? Nggak ngaruh sih Pak. Nggak. Nanti ada poin yang memang Bapak Ibu kalau bisa, Bapak Ibu kan kemarin dikasih shell ya dari halamannya pada saat Bapak Ibu ada di airport. Besok tolong dipakai. Jadi itu mencirikan bahwa itu kita adalah dalam satu grup ya. Karena takutnya pada saat nanti antrian, kalau misalnya pas antrian kita berurut nih, kadang-kadang kan bisa jadi diselak sama orang lain segala macam. Nah itu yang mencirikan dari grup kita, yaitu si sel tersebut. Jadi mohon besok untuk dipakai selnya ya. Nah ini ada pertanyaan juga kalau misalnya Bapak Ibu ditanya mau kemana? Yerusalem. Jangan nyebut Aqsa, ya. Jangan nyebut Aqsa. Jalan-jalan, kita ditanyanya berapa malam, nyebutnya 2 malam, ya. 2 malam kita akan ke Yerusalem, ya. Memang kita nanti akan ke daerah Yerusalem juga, ya, gitu. Jadi pastikan kalau misalnya ditanya, jangan jawabnya Aqsa. Kalau misalnya ditanya, where are you going, gitu ya. Where are you going? Jawabnya jangan bilang Aqsa, tapi bilangnya adalah Yerusalem, ya. Jadi sepakat ya Bapak Ibu, jangan nanti malah pada saat ditanya mau kemana, ternyata Ibu bilang, gue mau ke Aqsa, saya mau ke Aqsa. Padahal kita minimize menyebut kita mau ke Aqsa. Diusahakan tidak bilang kita mau ke Aqsa. Harus fokus bahwa kita bilangnya adalah ke Yerusalem, gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, next. Ibu bisa, Ibu nggak ngisi form sendiri ya?
ditanya nggak sama si travelnya, ibu, nama kakek ibu siapa? Enggak? Formnya forward ke bapak ya. Formnya ada kan form? Ada. Nah, makanya, nah boleh. Jadi di form itu sebetulnya ada isian nama kakek gitu. Makanya ya saya nggak tahu. Nah, kalau memang memungkinkan, ibu tanya orang turnya itu diisinya siapa gitu. Ini mah antisipasi ya Bu ya, gitu. Karena memang sebetulnya standarnya adalah di form tersebut itu ada. Nah, mungkin nanti Bu Vivi akan share formnya ya. Itu simple kok sebetulnya, tapi harusnya ya memang ditanyakan siapa nama kakek, dan ibu harus jawab bahwa oh kakek gua adalah Pak Haji Sofyan bin siapa gitu kan gitu. Nah makanya coba dipastikan aja gitu. Ini kita berharap semua nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang ribet ya. Jadi tapi kembali lagi dari beberapa kali saya masuk, hal-hal seperti ini selalu ditanyakan, dan makanya kenapa saya bikin ringkasan ini supaya kita juga, saya bisa menyampaikan, jangan sampai nanti jadi Bapak Ibu juga jadi blank pada saat di Dari ayah. ya. Itu nggak disebut. Nah, kalaupun misalnya nanti ditanya jawaban paling simpel apa, misalnya kalau misalnya Bapak Ibu tadi panik atau apa, kalau misalnya nanti pertanyaan di awal, do you speak English? Do you speak English? Yes, a little. Apakah Anda bisa, Pak? No, jangan bilang a little, Pak. Simpelnya adalah no. Supaya bisa minimize pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Oh, Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bilang, ya mohon maaf kadang-kadang ego atau lupa disampaikan oleh tour leadernya, do you speak English? Yes, I can. Udah, beredel pertanyaannya. Akan biar saya yang di awal, saya yang akan jelasin semuanya, saya akan kasih visanya segala macam. Nah nanti Bapak Ibu pada saat maju satu-satu, ya Bapak Ibu cukup kalau syukur-syukur itu ditanyakan di awal, do you speak English? Ya bilangnya no. Ya, bilangnya no, walaupun saya yakin mungkin Bapak Ibu fluent atau lancar bahasa Inggrisnya gitu ya, tapi kalau bisa bilang aja no. Setuju ya? Jadi ya itu untuk meminimize pertanyaan-pertanyaan yang memang akan jadi berentet gitu. Sama kayak misalnya Bapak Ibu ada yang pernah ke Amerika, interview Amerika, kadang-kadang saya selalu bilang sama itu jangan bilang mengerti bahasa Inggris gitu. Supaya apa? Si orang interviewernya itu orang-orang Amerika itu bisa bahasa Indonesia sebetulnya. Jadi dia kalau Bapak Ibu bilang nggak bisa, dia juga akan tanya lewat pakai bahasa Indonesia. Nah maka balik lagi kadang-kadang kalau misalnya itu ya udah bilang aja no nanti di imigrasi di di negara ini. Ya. Kan kita juga nggak mau banyak ditanya, sampai cepet lewat. Iya makanya simpel aja sih Bu. Gitu. Ada mau ditanyain lagi Bapak Ibu? Oh ya, kemarin mungkin juga Bu Nur udah sempat nyampein ya, kalau misalnya Bapak Ibu ada pasportnya ditahan sama pihak imigrasi, nggak usah panik, nggak usah takut ya, tunggu aja. Dia mungkin ke belakang mau ngecek lebih detail historical Bapak Ibu ya, atau mungkin di sistemnya dia ada pop up atau muncul warning atau apa. Udah Bapak Ibu nggak usah khawatir, tungguin aja dan nggak usah panik, nggak usah takut. Saya juga akan dampingin. Jadi intinya saya juga nggak akan nanya terlalu kenapa Pak, kenapa Bu. Udah Bapak Ibu diam aja di depan konter imigrasinya. Kalaupun istilahnya seandainya paspor Bapak Ibu dibawa ke belakang sama dia, kan dia bisa jadi keluar ngecek ke temennya atau ngecek ke supervisornya atau apa. Bapak Ibu nggak usah takut, diam aja, santai aja gitu ya. Pak, mau nanya lagi, di paspor aku fotonya nggak pakai hijab, kan besok mau pakai hijab, nggak apa-apa. Nggak masalah sih. Kalau emang Ibu malah paspornya pakai hijab, nggak pakai kan? Ya udah. Tapi besok kan rencana pakai gitu. Ya sementara boleh dibuka dulu nggak apa-apa. Oh jadi besok aku jangan pakai Nggak ngaruh sih Bu. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Kadang-kadang foto itu udah pakai hijab pun juga beberapa kali nggak. Atau malah yang sebelumnya di foto paspor itu lama 2 atau 3 tahun lalu udah pakai hijab, tapi sekarang pakai hijab itu nggak ngaruh. Kembali ke Ibu sendiri aja. Karena saya juga nggak mungkin melarang kalau Ibu mau pakai hijab, nanti malah saya juga jadi dosa. Soalnya kan dari nanyanya bilang selama di mahasiswa
kenapa Pak? Saya kan pakainya berbeda sendiri di antara bapak-bapak ini. Apakah itu nanti jadi masalah? Sebenarnya nggak ada masalah sih Pak. Toh makanya balik lagi saya bilang ini kita adalah dalam satu grup. Cuma Hah? Oh sorry. Jadi makanya besok kalau bisa kita pakai shell semua, bisa biar mencirikan bahwa memang kita adalah dalam satu grup gitu Pak. Jadi kalau misalnya ternyata Bapak mau konsisten dengan menggunakan pakaian seperti itu ya nggak masalah gitu. Yang penting ya nanti kalau misalnya ada yang tadi saya bilang, kalau misalnya seandainya paspor Bapak ditahan, ya kan, misalnya bukan ditahan dalam artian butuh dicek lebih lama, Bapak nggak usah khawatir gitu. Yang pasti nanti kalau semuanya smooth Bapak Ibu ya, kalau semuanya oke, Bapak Ibu pastikan tidak di-stempel di pasportnya. Kemarin sudah disampaikan dapat kayak kartu warna biru ya, ingat nggak? Yang waktu Zoom meeting juga sempat disampaikan, nanti akan diselipin di paspor Bapak Ibu. Pastikan sebelum Bapak Ibu keluar ke belakang ya, keluar dari counter imigrasi, Bapak Ibu udah dapat si kartu warna biru, bukan kartu sih sebetulnya ya, kayak karcis. Kemarin Bapak Ibu sempat masuk ke museum yang ada di peradaban Mesir, yang kita lihat makam mumi dari Ramses segala macam. Itu kan sebelum masuk kan kita kayak dikasih karcis. Nah itu besok Bapak Ibu juga pastikan Bapak Ibu keluar sebelum keluar ke belakang dari counter imigrasi, Bapak Ibu udah dapat si stiker warna biru tersebut ya. Di situ akan ada nama kita, ada tanggal lahir segala macam, nomor password. Jadi bukan cuma stiker yang random yang cuma kayak kemarin itu, tapi ukurannya seukuran stiker kayak gitu. Itu tapi nggak usah ditempel, nggak usah apa, itu diselipin aja. Pastikan Bapak Ibu terima itu yang warna biru. Karena apa? Dan itu jangan sampai hilang. Kenapa? Karena nanti pada saat kita keluar dari border, pada saat dua hari lagi kita keluar dari negara I menuju ke negara Jordan, itu juga kita di pasportnya pasti akan diminta mana sih stiker itu. Kadang-kadang seperti kayak di sini ada checkpoint, walaupun di Israel nanti kita pada saat city tour itu kita akan berkunjung ke wilayah-wilayah yang dikuasain sama negara I. Itu kayak masuk komplek apa gitu, kita mau berkunjung ke masjid apa, kita ngelewatin pemukiman Yahudi, itu ada kayak apa ya istilahnya, kayak di benteng-benteng ada, atau pos-pos pemeriksaan juga. Nah itu kadang-kadang mereka random check, mereka naik, mereka minta paspor kita. Nah paspor kita itu harus ada si stiker biru itu ya. Jadi pastikan stiker biru itu Bapak Ibu terima pada saat kita sudah di-approve masuk. Pada saat si petugas counter imigrasinya balikin paspor kita, Bapak Ibu pastikan dicek, oh udah ada si stiker birunya ya, stiker biru. Kenapa? Minta, harus minta Pak, minta. Jadi balik lagi, pastikan pada saat Bapak Ibu sudah kan kita ada ruang kaca tuh, Bapak kebayang ya, kita ke counter imigrasi, mungkin kalau counter imigrasi kemarin di Saudi lebih terbuka, tapi di beberapa negara pasti kan biasanya counter imigrasi kayak ada kaca gitu. Bapak serahin paspor, dia cek bla 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 bla, dia luar ini, nanti dia akan ngeprint si stiker birunya itu, dimasukin ke paspor Bapak, paspornya dibalikin. Nah makanya balik lagi saya bilang pastikan, karena saya bisa jadi nggak bisa kontrol nih, mungkin saya berdirinya di counter A, di counter 1, mungkin kan nanti ada dua atau 3 counter yang buka, mungkin saya di sini jelasin ke petugas ini, nanti petugas ini yang akan mungkin di sistemnya dia dimasukin nomor-nomor anggota kita. Makanya saya bilang tadi pastikan kita barisnya itu berurutan, per keluarga juga kalau bisa berurutan, misalnya Bapak berdua atau ada yang berempat, nah itu juga kalau bisa per family. Kalau yang suami istri juga barisnya juga per family gitu. Jadi mereka di sistemnya mereka udah masukin di counter yang saya masukin, nanti mungkin di counter-counter sebelahnya udah ke nge-link. Jadi kalau pada saat Bapak Ibu masuk ke counter yang sebelahnya, Bapak Ibu juga harus pastikan yang tadi saya bilang bahwa memang stiker si warna biru tersebut sudah Bapak Ibu terima gitu ya. Itu kan counter imigrasi kan biasanya mana yang kosong kita ke
Yes. Ini sama, Ya, mana yang sama. kosong. Jadi Mm-mm. nggak ditentuin kamu baris ini, baris ini, baris ini. Barisnya makanya tadi saya bilang tetap baris per grup. Ah, Kan nanti mungkin ada petugas yang ngarahin, oh itu konter itu kosong ya. Ibu pindah ke yang pas nunggu di sini, itu kan konternya ngadep sini. Saya mungkin akan nungguin di situ. Ternyata kan di sebelahnya ada yang kosong misalnya ya. Bapak Ibu bisa ke situ atau ke sini kan lihat tergantung konternya yang mana yang kosong. Tapi kalau ternyata pada saat itu mungkin nggak terlalu rame, ternyata yang konternya cuma buka satu, itu malah lebih enak. Jadi semua fokus ada saya di situ gitu loh. Jadi enak gitu bisa dan saya juga mungkin saya pernah pada saat waktu tahun berapa ya itu saya nggak boleh nunggu. Ini makanya kembali lagi ke petugas imigrasinya. Saya biasanya kalau ke imigrasi yang lain juga biasanya masuk pertama, tapi saya juga nanti mundur lagi. Saya cuma jelasin ke petugas imigrasi bahwa kita adalah grup bla 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 bla, kita akan nginep bla 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 bla, rute kita begini. Itu biasanya saya seperti itu. Tapi saya akan mundur lagi, saya akan pastikan semua peserta grup itu semua udah lancar, sudah ngumpul tunggu di belakang konter imigrasi, baru saya maju terakhir, baru paspor saya dicek gitu. Tapi kalau untuk besok ya saya tetap duluan. Apakah saya bisa nunggu? Saya pengennya nunggu gitu. Jadi supaya memastikan semua rombongan kita selesai gitu. Ada lagi pertanyaan? Ini stiker ada berdua, yang pink juga Pak? Yang pink itu nanti pada saat pulang, Pak. Iya. Saya pikir Bapak tidur. Hebat. Jadi untuk perginya, untuk kedatangan kita dikasih stiker warna biru, ya. Maka nanti pada saat keluar, pada saat kita mau masuk ke Jordan di border yang kita nanti akan hari ketiga kita keluar dari negara tersebut, kita akan ke negara Jordan, itu paspor kita serahin sama si stiker biru. Nanti stiker biru sama kita akan dapat lagi stiker warna merah, warna pink lah ya, pink atau bukan sih, merah muda sebetulnya sih. Jadi intinya kita akan dapat 2 stiker. Nah itu udah bukti bahwa memang kita akan udah bisa keluar. Jadi kalau untuk masuknya tetap 1 stiker warna biru gitu ya. Untuk besok juga Bapak Ibu tadi sarapan, kalau memang memungkinkan besok sarapan di hotel itu kalau bisa juga bawa makanan. Kan dari hotel kadang-kadang ada roti yang bisa kita, tapi jangan sampai ketahuan ya. Kalau bisa jangan juga ngambil roti sebanyak mungkin. Kenapa? Karena nanti begitu dari imigrasi menuju ke tempat kita pertama, itu kita akan berkunjung ke Jericho, kota tua ya, yang kunjungan kita pertama itu kurang lebih 3,5 sampai 4 jam. Dan mungkin nggak akan kayak border kayak kita mungkin ada istirahat segala macam di sana tuh nggak terlalu banyak gitu. Dan itu kadang-kadang nggak memungkinkan kita untuk toilet stop untuk beli makanan. Jadi saran saya antisipasinya adalah nanti sebelum kita naik ke bis, Bapak Ibu udah ke toilet. Pada saat Bapak Ibu di restoran besok, selain sarapan, kalau memang memungkinkan, lihat kadang-kadang ada di beberapa restoran yang tidak mengizinkan kita untuk ngebungkus ya. Jadi kita lihat situasi aja, kalau memang memungkinkan bawa roti-roti atau mungkin bawa telur bulat buat ganjel atau snack. Kayak Pak Luki kan biasa ngegranyem, biasa makan atau di bis, karena memang saya bilang tadi perjalanan dari kita setelah imigrasi kita ketemu local guide, kita nanti akan jalan kurang lebih 4 jam ke tujuan pertama kita ke Jericho. Di sini nanti kita juga ada satu tempat juga, kita akan lihat makamnya Nabi Musa. Terus juga kita di situ nggak jauh juga ada kayak toko oleh-oleh juga, tapi memang yang terkenal itu adalah kormanya ya, korma majol di situ. Tapi banyak juga souvenir-souvenir lain yang memang kita bisa beli. Walaupun nanti sebetulnya pada saat kita dekat hotel, pada saat kita mau menuju ke tembok Al-Aqsa itu banyak ada kayak toko-toko juga. Tapi kalau untuk souvenir, saran saya besok pada saat Bapak Ibu tujuan siang kita pertama sebelum makan siang di kota Jericho ya gitu. Dari toko souvenir menuju tempat makan siang itu balik pakai bis itu juga nggak jauh, paling 5 atau 10 menit aja. Tapi kita lihat besok apakah makan siang dulu baru kita ke makam dan souvenir tersebut, atau kita ke souvenir dulu kita lihat besok ya. Nanti
lokal guide kita yang akan jelaskan lebih lanjut untuk masalah teknis kita pada saat kita sudah melewati border ya. Gitu. Yang pasti untuk persiapan border kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyain Bapak Ibu? Slayer kan ada di koper. Karena kemarin waktu saya bawa Slayer jadi pertanyaan pas buka tas saya. Nah, nanti besok pagi kalau bisa saya buka koper itu ngambil Slayer. Boleh. Ya. Apa-apa, balik lagi kan saya bilang kalau Bapak Ibu mau nyaman sekarang diturunin koper besarnya pun tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu pastikan besok udah ready. Yang tadi saya bilang bawa apa Slayer, terus juga nggak perlu tentengan-tentengan yang macam-macam, semua Bapak masukkan ke dalam koper besar Bapak gitu ya. Itu mau Bapak Ibu malam ini turunin juga nggak masalah. Yang penting senyamannya Bapak aja. Kalaupun misalnya besok Bapak mau baru mau packing ulang atau Bapak mau ngambil Slayernya atau mau masukin perintilan-perintilan yang Bapak belanjain hari ini ke dalam koper besar, ya silakan aja. Bapak kan yang tahu, Bapak yang ketahui kemampuan Bapak, yang Bapak tahu di mana nyimpan Slayernya di tumpukan mana, itu kan kembali lagi ke Bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Tenang ya, nggak usah khawatir. Yang pasti ya istilahnya kita sambil berzikir aja nanti pada saat di sana. Intinya bukan untuk nakut-nakutin gitu, tapi memang ini keunikan dari imigrasi dari negara I yang memang kita akan kunjungin. Nanti juga pada saat kita sampai di negara I juga kita kalau bisa paspor juga jangan sampai hilang ya. Agak ribet untuk urus-urus pasportnya, karena nanti begitu kita selesai 3 hari di sana, kita akan ke border Jordan, itu pastinya akan membutuhkan si paspor tersebut gitu ya. Jaga paspor seperti kemarin pada saat kita traveling dari awal sampai dengan saat ini, karena balik lagi saya bilang paspor merupakan identitas kita ya. Kalau di pesawat kan ada larangan koper ini. Kalau di border nanti nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kalau misalnya kayak cairan atau apa itu nggak ada masalah ya. Kalau kita mau naik pesawat kan cairan 100 ml kan nggak boleh masuk ke kabin gitu ya. Terus kalau kayak power bank baterai nggak boleh masuk ke dalam bagasi. Kalau untuk besok sih nggak ada masalah. Jadi nggak terlalu ya, kalau bisa sih tetap power bank jangan masuk ke dalam bagasi kalau emang bisa. Pokoknya intinya di sini asal nggak bawa yang saya bilang kemarin atribut-atribut yang berbau ada tulisan Palestina. ya, jadi seperti itu intinya sih gitu aja ya. Pastinya kita tetap berdoa, siapin dari malam ini, mudah-mudahan besok juga pada saat kita sampai di perbatasan Taba border kita juga udah bisa lebih siap, baik secara fisik maupun mental ya. Oke, karena sudah pada lelah. Ada pertanyaan lagi Pak? Aman ya Pak? Ibu, aman? Udah jauh. Sibuk, udah ngantuk. Ya udah nggak apa-apa. Dia ngantuk tapi dengerin. Oh nggak apa-apa, nanti kalaupun ada pertanyaan nanti bisa japri. Nanti saya akan share di grup juga tadi apa yang saya sampaikan secara lisan ya. Jadi saya biasanya juga harus kayak gitu. Sama seperti Pak Mustafa juga, beliau juga nyampaikan secara tertulis, dan mungkin saya akan kasih summary-nya atau rekapannya supaya Bapak Ibu juga lebih siap lagi, baca-baca lagi sebelum malam ini istirahat ya. Tapi pastikan nanti malam ini kita masih ada makan malam ya, kalau bagi yang masih mau. Kalau misalnya ternyata sudah lelah, sudah capek ya, tapi ya sayang lah kalau bisa gitu. Kalau memang memungkinkan nanti malam kita bisa bungkus malah lebih enak gitu. Jadi ya kalau misalnya ada makanan, saya nggak tahu buffet, biasanya sih buffet ya, tapi nanti coba kita lihat deh karena ini hotel juga hotel baru yang sebelumnya saya bukan di hotel ini di daerah Taba gitu ya. Tapi yang jelas nanti kita lihat aja apakah kita bisa bungkus roti ya untuk persiapan besok supaya kita juga nggak terlalu karena nunggu untuk lepas dari custom atau lepas dari imigrasi ini juga mungkin tadi Pak Mustafa bilang mungkin 30 menit, tapi bisa jadi juga 1 jam, kita nggak tahu ya, karena antriannya seperti apa, sepanjang apa, kita nggak tahu, namanya imigrasi ya. Jadi kembali lagi, yang tahu kondisi perut Bapak Ibu
kondisi fisik Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau memang ternyata Bapak Ibu harus ngemil, Bapak Ibu harus diganjel sama makanan atau apa ya, silakan besok pada saat sarapan bungkuslah barang 2-3 biji roti misalnya gitu ya. Karena takutnya kita nggak ada rest area seperti kita tadi dari Kairo menuju ke Taba di sore atau di malam ini. Nanti rencananya handphone mau dimatiin, terus mau aku taruh di paling bawah nih di tas. Mungkin nggak sih random check handphone? Random check handphone sih selama ini belum pernah ya. Tapi ya kita nggak pernah tahu. Intinya kalau kita kayak kita mau berkunjung ke rumah orang, misalnya saya mau berkunjung ke rumah ibu gitu ya, ibu izinin enggak, kan punya hak adalah ibu sendiri gitu. Ibu mau ngecek saya atau mau geledah saya atau apa, itu kan ibu yang punya rumah. Jadi hak ibu mau ngecek handphone kayak apa, itu semua bisa dari hak mereka. Jadi kita juga ikutin aja. Jadi kalau misalnya tadi ada random check handphone atau apa, bisa jadi ya ada. Tapi kan akan makan waktu. Kalau misalnya mana handphone Anda, kalau kita matiin kan lebih enak gitu. Jadi butuh waktu untuk buka segala macam, dan kita nggak ada ngerekam di imigrasi, nggak ada. Kan kayak tadi misalnya ada yang ngelihat di sisi belakang videoin tentara atau apa, ya kita juga susah berargumen gitu. Nah kalau misalnya handphone kita mati kan ya kita bisa tunjuk orang dari tadi juga gua handphonenya mati kok gitu. Jadi kembali lagi kalau untuk masalah random check saya nggak bisa jawab, karena memang itu kembali lagi kepada kekuasaan atau hak dari tuan rumah. Dalam hal ini pada saat kita mau masuk, pintu masuknya itu dijaga ya sama si petugas imigrasi ini. Itu sih Bu. Oke ya, insya Allah istirahat dulu. Nanti juga Bapak Ibu silakan sampai hotel juga istirahat, karena ya besok pagi agak melelahkan. Mungkin nanti begitu selesai imigrasi, begitu kita udah sampai bis menuju ke Jericho, itu mungkin Bapak Ibu juga bisa istirahat lagi gitu ya. Kalau sekarang mungkin kalau emang belum siap untuk packing, siapin packing hari ini atau malam ini. Termasuk juga mungkin yang tadi saya bilang, ya mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa nge-trace pada saat ngisi form imigrasi, form aplikasi dari visa ini, Bapak Ibu isinya seperti apa ya. Oke, silakan istirahat dulu. Terima kasih. Kami semua menginap di Strand Beach Resort Taba Heights yang letaknya tidak jauh dari Monokem Begin Terminal atau Taba Border Crossing, yaitu perbatasan Mesir dan Israel. Tujuannya adalah agar kami semua bisa masuk ke Taba Border Crossing lebih pagi. Dan belum begitu rame orang yang melintasi imigrasi Israel, dan pemeriksaan di imigrasi bisa makan waktu cukup lama. Strand Beach Resort Taba Heights adalah resort mewah bintang 5 di Taba, Mesir, yang terletak di tepi Laut Merah di antara pegunungan Sinai dan Teluk Akaba. Resort ini menawarkan pantai pribadi, pemandangan alam yang indah, serta suasana tenang untuk berlibur. Strand Beach Resort berada di lokasi dan pemandangan berada di kawasan Taba Heights, Semenanjung Sinai, Mesir, dikelilingi oleh latar belakang megah pegunungan Sinai dan birunya air Laut Merah yang tenang, dekat dengan area bersejarah serta objek wisata seperti Kastil Salah Eldin. Memiliki lebih dari 500 kamar luas dengan pemandangan laut, dilengkapi 2 kolam renang luar ruangan dan kolam renang dalam ruangan.